Desember 2022, di bawah langit malam Lusail, Qatar, sebuah kutukan runtuh. Lionel Messi akhirnya menamatkan sepak bola, membawa pulang trofi emas yang selama puluhan tahun menjadi hantu bagi publik Argentina. Banyak yang mengira itu adalah last dance, akhir dari sebuah era emas. Puncak kebahagiaan yang tidak mungkin bisa diulangi. Tapi hari ini, di penghujung Mei 2026, kurang dari sebulan sebelum kick-off Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, sebuah realita baru yang jauh lebih mengerikan bagi lawan-lawan tim Tango mulai terkuak. Halo football lovers, selamat datang kembali di channel Raftel Sports Story. Jika kalian berpikir skuad Argentina di 2022 adalah versi terbaik mereka, kalian salah besar. Mari kita bedah data, statistik, dan komposisi terbaru dari Lionel Scaloni. Hari ini kita akan membahas tuntas, mengapa skuad Argentina 2026 justru jauh lebih menakutkan daripada skuad juara mereka di 2022? Pasang sabuk pengaman kalian, karena La Albiceleste datang ke Amerika Utara bukan hanya untuk berpartisipasi, tapi untuk mendominasi. Alasan pertama dan yang paling tak kasat mata adalah mentalitas. Mari kita putar waktu ke Piala Dunia 2022. Saat itu, ada tekanan psikologis yang luar biasa masif di pundak setiap pemain Argentina. Beban itu bernama, kita harus memenangkan ini demi Messi. Tekanan itu membuat mereka sering bermain dengan kepanikan. Terbukti saat mereka secara mengejutkan takluk dari Arab Saudi di laga pembuka, atau saat mereka hampir membuang keunggulan 2-0 melawan Belanda dan Prancis. Setiap menit terasa seperti hidup dan mati. Namun di 2026, beban itu sudah lenyap tak berbekas. Argentina datang ke turnamen ini dengan status paripurna, juara dunia 2022 dan juara Copa America 2024. Mereka tidak lagi bermain untuk membuktikan sesuatu. Mereka bermain dengan kebebasan absolut. Dan dalam sepak bola, tim yang memiliki kualitas teknis tingkat dewa dan bermain tanpa beban psikologis adalah tim yang paling berbahaya di muka bumi. Jika kalian butuh bukti nyata betapa berbahayanya mereka, kita hanya perlu melihat papan klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan yang baru saja usai. Zona CONMEBOL dikenal sebagai kualifikasi paling berdarah dan brutal di dunia. Tapi apa yang dilakukan skuad asuhan Lionel Scaloni? Mereka menjadikan kualifikasi ini seperti taman bermain. Berikut adalah statistik akhir Argentina di kualifikasi 2026. Peringkat 1. Poin, 38 poin dari 18 pertandingan. Rasio kemenangan, 12 menang, 2 seri, 4 kalah. Produktivitas, mencetak 31 gol, dan hanya kebobolan 10 gol, 21 selisih gol. Yang paling gila adalah jarak atau gap dengan peringkat kedua. Argentina memimpin di puncak dengan 38 poin, meninggalkan Ekuador di posisi kedua yang hanya mengoleksi 29 poin, disusul Kolombia, Uruguay, dan Brasil. Ya, selisih 9 poin di kualifikasi Amerika Selatan adalah sebuah anomali dominasi yang jarang terjadi. Tim ini tidak sekadar menang tipis atau bermain aman, mereka benar-benar menghancurkan para pesaingnya. Alasan ketiga mengapa skuad 2026 lebih superior adalah kematangan para pemain pilarnya. Ingatkah kalian pada Enzo Fernandez dan Alexis Mac Allister di Qatar 2022? Saat itu, mereka adalah pemain, dadakan, yang dimasukkan ke starting 11 karena cederanya Giovanni Lo Celso dan Leandro Paredes. Mereka masih minim pengalaman di panggung terbesar. Namun lihat mereka sekarang di tahun 2026. Alexis Mac Allister telah berevolusi menjadi jenderal lini tengah yang tak tergantikan di Liverpool. Enzo Fernandez menjadi motor utama, mengontrol tempo dengan kecerdasan taktikal yang jauh lebih matang bersama Chelsea. Di lini depan, perubahannya lebih mengerikan. Julian Alvarez yang kini menjadi ujung tombak utama di Atletico Madrid memiliki insting membunuh yang lebih terasa. Di saat bersamaan, Lautaro Martinez, yang sempat mandul dan kehilangan kepercayaan diri di 2022, kini datang ke Piala Dunia 2026 sebagai monster dari Inter Milan yang sedang berada di usia puncak karirnya, 28 tahun. Secara kolektif,
Kerangka inti tim ini tengah berada dalam prime AG atau usia keemasan sepak bola mereka. Jika di 2022 Argentina sangat bergantung pada pemain veteran seperti Angel Di Maria atau Papu Gomez untuk mendobrak, di tahun 2026 ini, Lionel Scaloni dibekali dengan kedalaman skuad muda yang sangat mengerikan. Regenerasi Argentina berjalan dengan kecepatan yang membuat negara-negara Eropa iri. Mari kita absen daftar amunisi baru yang masuk ke skuad 2026. Alejandro Garnacho, sayap eksplosif yang kini berseragam Chelsea, siap mengacak-acak pertahanan lawan dengan kecepatan dan gaya bermain direknya. Claudio Echeverri, sang playmaker ajaib milik Manchester City. Sentuhan magisnya sering disamakan dengan Messi muda. Franco Mastantuono, gelandang serang Real Madrid yang sukses menembus timnas senior dengan kemampuannya mengatur visi permainan. Nicolas Paz, bintang muda Como yang matang di bawah asuhan Fabregas, menawarkan fleksibilitas luar biasa di lini tengah. Dengan kedalaman seperti ini, jika taktik buntu, Scaloni punya kemewahan untuk memasukkan deretan wonderkid yang punya daya ledak luar biasa dari bangku cadangan. Skuad 2026 memiliki elemen, kejutan, dan kecepatan yang tidak dimiliki versi 2022. Lalu, bagaimana dengan sang kapten, Lionel Messi? Di usia jelang 39 tahun, bermain untuk Inter Miami, banyak yang ragu apakah fisiknya masih sanggup. Belum lagi laporan cedera ringan pada pertengahan Mei kemarin. Namun, akhir Mei ini Scaloni sudah menegaskan bahwa hasil tes medis Messi tidak seburuk itu dan ia siap tampil. Namun di 2026 ini, perannya telah berevolusi menjadi Messi 2.0. Ia bukan lagi mesin utama yang harus menggiring bola dari tengah lapangan melewati 3 pemain. Ia kini bertindak murni sebagai sensei atau konduktor. Ia menghemat energinya, berjalan mencari ruang kosong, dan melepaskan umpan-umpan mematikan. Tugas berlari dan bertarung fisik sepenuhnya diambil alih oleh De Paul, Enzo, dan para wonderkid pekerja keras. Dan ini sejalan dengan evolusi taktik dari mastermind mereka, Lionel Scaloni. Dalam konferensi pers terbarunya pekan ini, Scaloni menegaskan filosofinya untuk 2026. Saya ingin pemain menghormati kultur dan tradisi jersey ini, selalu berusaha menguasai bola, dan saat kita tidak memilikinya, berusaha keras agar tidak kebobolan. Marah saat kita kehilangan bola, dan terus saling menyemangati. Jika di 2022 Argentina terkadang bermain pragmatis dan mengandalkan serangan balik, di 2026 ini Scaloni membangun mesin ball possession yang agresif. Mereka mencekik lawan sejak di garis depan. Formasi dan pola serangan mereka jauh lebih cair, membuat mereka nyaris mustahil untuk diprediksi. Tergabung di grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania, jalan Argentina di fase grup di atas kertas diprediksi akan berjalan mulus. Pertandingan pembuka mereka melawan Aljazair di Kansas City pada 16 Juni mendatang akan menjadi pembuktian pertama. Target mereka kini bukan sekadar memenangkan turnamen, tapi mencetak sejarah abadi. Menjadi tim pertama dalam 64 tahun yang mampu menjuarai Piala Dunia back-to-back sejak era emas Pele bersama Brasil di tahun 1958 dan 1962. Dengan hilangnya beban mental, dominasi absolut di kualifikasi, matangnya generasi 2022, ledakan wonderkid super tangguh, serta taktik mematikan dari Scaloni, sangat wajar jika seluruh negara pesaing kini menatap Argentina dengan rasa gentar yang jauh lebih besar dibandingkan 4 tahun lalu. Bagaimana menurut kalian? Apakah skuad monster Argentina 2026 ini pada akhirnya berhasil mempertahankan gelar juara dunia mereka? Atau akan ada negara Eropa yang berhasil mematahkan dominasi ini? Tulis opini dan prediksi kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like jika kalian menikmati analisis ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update seputar Piala Dunia 2026. Terima kasih sudah menonton, dan salam sepak bola.